Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi pada hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kakak berharap adik-adik di rumah boleh tetap sehat, boleh tetap sukacita, dan juga boleh mengikuti ibadah pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita beribadah kepada Tuhan dengan baik. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak kita untuk menyanyi satu lagu Natal, yaitu Selamat Selamat Datang Yesus Tuhanku. Mari bersama kita menyanyi dengan bersukacita. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Kau telah melindungi kami, Kau menyertai kami semalam telah berlalu. Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tiada kurang satu apapun. Bantu kami ya Bapa untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan biarkanlah kami dapat bertumbuh di dalam kuat kuasa-Mu dan dapat menjadi anak yang takut akan Engkau. Pakailah kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sebentar lagi hari apa? Ya, hari Natal. Kita akan memperingati hari Natal. Adik-adik pernah mendengar kata Immanuel? Ada yang tahu artinya? Mungkin adik-adik pernah mendengar kata Immanuel. Bahkan ada orang yang diberi nama Immanuel. Immanuel itu punya arti yang sangat bagus, karena Immanuel itu ada di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Immanuel itu berarti Allah menyertai kita, di mana nama Immanuel juga merupakan sebutan bagi Tuhan Yesus. Dengan sebutan itu, maka berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita, anak-anaknya. Nama yang bagus ya. Adik-adik, sebutan Immanuel itu bukan dibuat atau diberikan oleh orang tua Tuhan Yesus kepada Yesus, tetapi diberikan oleh Allah secara langsung melalui seorang malaikat yang diutusnya kepada ayah Yesus, yaitu Yusuf.
Pada saat itu Yusuf dan Maria belum menikah. Mereka masih bertunangan. Jadi mereka tidak boleh tinggal bersama-sama karena belum menikah seperti orang tua kita. Namun, ketika melihat malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung bayi Yesus, Yusuf yang pada saat itu tidak tahu apa-apa, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Maria. Dia tidak mau menikah dengan Maria. Jadi dia pun membuat rencana diam-diam agar tidak diketahui oleh orang lain untuk meninggalkan Maria. Sayangnya, rencana Yusuf itu diketahui oleh Tuhan. Tuhan kembali mengutus seorang malaikat mendatangi Yusuf melalui mimpi. Malaikat itu berkata kepada Yusuf, "Yusuf, anak Daud, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan kamu akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Lalu malaikat itu kembali melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita." Setelah malaikat Tuhan berkata seperti itu, Yusuf pun terbangun dari tidurnya. Lalu apa yang Yusuf lakukan? Yusuf taat pada perkataan Tuhan. Dia akhirnya pergi menemui Maria dan menjadikan Maria sebagai istrinya. Yusuf mengikuti perintah Tuhan dengan memberi nama Yesus kepada bayi itu yang dikandung Maria. Dan orang-orang akan menyebut dia sebagai Immanuel, yang berarti menyertai kita atau Allah ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik, setelah kita mendengar cerita Alkitab, apa yang kita harus lakukan? Ya, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti sebutannya, yaitu Immanuel, bahwa Dia beserta dengan kita dalam segala hal, baik dalam suka dan duka, atau sedih dan bahagia. Sampai kapan Dia akan bersama-sama dengan kita? Ya, sampai selama-lamanya, sampai adik-adik besar, dan bahkan adik-adik bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung kelak di surga. Ya, adik-adik, sampai di sini ceritanya. Kita akan berjumpa minggu depan. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Benita. Dan sekarang kakak akan menyampaikan satu pengumuman kepada setiap kita. Kakak mau mengingatkan lagi bahwa nanti jam 9.45 pagi ini kita akan bersama datang ke gereja, karena kita akan merayakan hari ulang tahun Komisi Sekolah Minggu. Nah, nanti di gereja adik-adik akan mengadakan foto booth, di mana nanti foto itu akan ditayangkan minggu depan di minggu keempat sekolah minggu kita. Lalu setelah foto booth, adik-adik akan langsung menerima bingkisan. Nanti setelah menerima bingkisan, adik-adik harus langsung pulang, tidak boleh bergerombol atau lama-lama di gereja.
Selain itu, adik-adik juga harus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, lalu membawa hand sanitizer, dan juga nanti ketika datang ke gereja harus menjaga jarak. Oke? Nah, demikian pengumuman untuk hari ini. Sekarang kakak mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami punya Tuhan Yesus yang selalu setia menyertai setiap kami di dalam keadaan atau kondisi apapun diri kami. Entah itu kami senang, entah itu kami sedih, kami sakit, kami sehat, Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh bersama merayakan Natal, di mana Tuhan Yesus lahir di dalam dunia, mau mati bagi setiap kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.